Salam sejahtera untuk kita semua. Presbiter yang melayani mengucapkan selamat. Selamat beribadah yang akan kita laksanakan di rumah masing-masing pada hari ini, Minggu 28 Juni 2020, pukul 9 WIB. Persembahan berupa persembahan kantong, persepuluhan, syukur keluarga, ibadah keluarga, ibadah minggu, dan pelkat, syukur hari ulang tahun kelahiran dan perkawinan dilakukan dengan cara: 1. Melalui transfer Bank Mandiri nomor rekening 109 008 000 9871 atas nama GPIB Jemaat Sebulon. 2. Melalui pengurus sektor. 3. Diantar ke kantor majelis jemaat pada waktu hari kerja dan akan disiapkan kantong persembahan. Agar tiap keluarga dapat menulis keterangan jenis persembahan dan waktu ibadah. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu keempat sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada saat ibadah ini adalah Pendeta Meske Catherine Kelanus Paransi. Jemaat mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita naikkan pujian dari Gita Bakti nomor 5, bait 1, 2, dan 3. Bernyanyilah biduan muda-mudi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, juga anak-anakku yang ikut beribadah bersama-sama yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Mari kita berdoa, mohon pertolongan Roh Kudus dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan,
kami boleh merasakan kebaikan dan kesetiaan Tuhan selama-lamanya untuk kami umat-Mu, sehingga kami bisa beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon ya Tuhan, tolong kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami mampu mengerti firman-Mu. Dan kami selalu bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kasih setia Tuhan selama-lamanya untuk kami. Kami mempunyai Tuhan yang baik seperti Kristus. Terpujilah Engkau ya Allah, dalam Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Kitab Mazmur pasal 136, bait 1 sampai dengan baitnya yang ke-26, yang menyatakan, kasih setia Allah kepada orang Israel. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan mencapakkan Firaun dengan tenteranya ke laut Teberau, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul kalah raja-raja yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membunuh raja-raja yang mulia, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sihon raja orang Amon, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan Og raja orang Basan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Milik pusaka kepada Israel hambanya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membebaskan kita daripada para lawan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya.
Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Apa kabar Bapak Ibu, saudara-saudara? Ya, saya percaya kita semua berada dalam pemeliharaan Tuhan Yesus, ya. Itulah kebaikan dan kesetiaan Tuhan Yesus kepada kita. Perikop kita saat ini kalau kita membaca atau menyimak ya pembacaan tadi, umat diajak bersyukur kepada Tuhan. Khususnya umat Israel diajak bersyukur kepada Tuhan. Termasuk saya dan saudara tentunya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, apa motif umat bersyukur kepada Tuhan? Motif yang pertama, Bapak Ibu, dikatakan umat bersyukur sebab Tuhan baik. Bahkan kalau kita lebih lagi teliti melihat pembacaan kita, dikatakan bahwa umat bersyukur sebab Tuhan baik. Bahkan kasih setianya selama-lamanya. Kasih setia yang dimaksudkan pemazmur di sini, saudara-saudara, adalah kebaikan dan kesetiaan Tuhan kepada umatnya, dikatakan. Selama-lamanya berarti tidak berhenti. Ya, non-stop. Kekal terus menerus, ya bisa dikatakan kekal, ya kekal sepanjang masa. Bahkan saudara-saudara, Tuhan tidak bisa berhenti menyatakan kebaikan dan kesetiaannya kepada umatnya, juga Bapak Ibu, juga kepada saya dan saudara-saudara. Itu motif yang pertama Bapak Ibu ya. Jadi motif yang pertama umat bersyukur sebab Tuhan itu baik. Lalu motif yang kedua umat bersyukur kepada Tuhan, ya ini pengakuan umat. Ya, pengakuan umat akan kebesaran Tuhan atau kemahakuasaan Tuhan. Pengakuan bahwa Tuhan itu baik. Ya, kebaikan dan kesetiaan Tuhan selama-lamanya. Tetapi dalam ungkapan syukur itu atau dalam umatnya bersyukur juga harus ada rasa tanggung jawab iman umat kepada Tuhan yang sangat mengasihi. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, ya dalam pembacaan ini kita melihat Tuhan membuktikan kepada umatnya, ya Tuhan membuktikan kebaikan dan kesetiaannya kepada umatnya. Saudara-saudara, dikatakan apa? Kalau kita lihat ayat yang keempat ya, dikatakan begini, kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, saudara-saudara,
Jadi Tuhan membuktikan kepada umatnya kebaikan dan kesetiaannya. Ya, Tuhan mau, ya dikatakan seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar atau membuat keajaiban-keajaiban besar bagi umatnya. Mari Bapak Ibu saudara-saudara, kita lihat keajaiban-keajaiban besar Tuhan yang dimaksudkan pemazmur itu apa saja. Yang pertama, keajaiban yang pertama saudara-saudara. Ya, kalau kita perhatikan, Tuhan menyatakan dirinya sebagai Halik. Atau Tuhan menyatakan dirinya sebagai Bapa, Pencipta. Dia menyatakan diri sebagai Bapa, makanya dia menyediakan. Ya, dikatakan dia menyediakan fasilitas untuk umatnya. Atau fasilitas untuk semua makhluk hidup. Untuk kebahagiaan manusia atau makhluk hidup, saudara-saudara. Fasilitas yang dibutuhkan oleh umatnya untuk membahagiakan umatnya. Ya, itu kebaikan dan kesetiaan. Samalah Bapak Ibu. Kalau seorang bapak rumah tangga ya yang mengasihi istrinya, anak-anaknya, pasti dia menyiapkan semua fasilitas yang dibutuhkan oleh keluarga. Dia berjuang sekuat tenaga untuk menyiapkan rumah misalnya, supaya keluarga ini bisa punya rumah. Dia berjuang sekuat tenaga supaya anak-anaknya bisa mengecap pendidikan setinggi-tingginya. Itu Bapa duniawi. Apalagi Bapa di sorga. Sebagai Halik, sebagai pencipta. Dia menyiapkan semua fasilitas yang dibutuhkan umatnya. Untuk apa? Dia menyiapkan semuanya. Ya untuk kebahagiaan hidup umatnya. Saudara-saudara, ayat yang keempat sampai ayat yang ke-9 kita melihat itulah keajaiban-keajaiban Tuhan. Dikatakan, Tuhan menciptakan langit. Itu fasilitas, itu keajaiban. Saudara-saudara kita bertanya, untuk apa Tuhan menciptakan langit? Tadi sebelum saya ke sini, Bapak Ibu, pagi-pagi sudah hujan. Ya, hujan sederas-derasnya. Ya. Itu maksud Tuhan menciptakan atau memberikan langit supaya ada terjadi apa? Hujan. Ya, saudara-saudara. Jadi Tuhan menciptakan langit. Itu fasilitas Bapak Ibu. Untuk kebahagiaan manusia. Kalau sekarang kita bisa melihat teknologi ya Bapak Ibu ya. Di langit kita lihat ada apa? Transportasi udara. Ya, Bapak Ibu. Kalau kita memakai transportasi udara, jaraknya lebih singkat. Kalau saya dari Batam mau ke Jakarta ya cuma 1 jam lebih. Ya. Nah, Tuhan menyiapkan fasilitas itu. Itu langit, saudara-saudara. Lalu Tuhan menciptakan, dikatakan ya, laut. Ya. Itu fasilitas. Untuk apa? Allah menyiapkan laut untuk kita. Kita kan bukan pelaut, bukan semuanya pelaut kan, saudara-saudara. Bukan semuanya nelayan. Tapi Tuhan ciptakan laut untuk makhluk hidup. Kalau saya diajak jalan-jalan ke pulau, Bapak Ibu, saya suka perhatikan waktu saya naik perahu. Ya, saya suka perhatikan air di laut itu. Ini keajaiban. Kalau Tuhan suruh saya mengisi air di laut itu, saya tidak akan sanggup. Begitu banyaknya, begitu luasnya laut ini, nggak terukur.
Dan yang lebih ajaib lagi, saudara-saudara, airnya itu tidak ada habis-habisnya. Kapan air laut itu habis? Gak pernah. Begitu juga kebaikan dan kesetiaan Tuhan tidak ada habis-habisnya. Saudara-saudara, bahkan saudara-saudara lihat, lewat laut ini ada transportasi kan? Transportasi laut maksudnya. Kita kalau naik naik pesawat, kita tidak mampu, kita bisa naik kapal laut, no? Barang dibawa dari negara mana ke negara mana, ya, itu bisa lewat transportasi laut. Tuhan siapkan itu fasilitas. Saudara-saudara, kemudian yang ajaib lagi saudara-saudara, airnya itu asin. Nah, coba bayangkan kalau kita disuruh menabur garam, waduh, udah berapa banyak garam yang kita harus taburkan di air itu supaya air laut menjadi asin. Itu keajaiban. Supaya ada kehidupan di dalam laut itu, banyak ikan-ikan saudara-saudara, nelayan-nelayan bisa melaksanakan tugas tanggung jawabnya dan kita bisa menikmati hasilnya. Saudara-saudara yang diberkati. Lalu bukan itu saja, saudara-saudara, tidak sampai di situ Tuhan menyiapkan fasilitas khusus untuk kita. Lalu dikatakan apa? Tuhan menciptakan ya alat-alat penerang. Apa itu? Matahari. Nah, saudara-saudara, matahari itu keajaiban Tuhan. Karena lewat matahari dikatakan, matahari menguasai siang, bulan dan bintang menguasai malam. Tuhan berikan matahari untuk apa? Supaya kita tahu ya waktu. Oh, kalau matahari sudah ada matahari terang, ya berarti sudah siang. Ya, malam ada bulan bintang berarti sudah malam. Kalau tidak ada alat-alat penerang ini, saudara bisa bayangkan bumi ini gelap gulita. Makanya penciptaan pertama Tuhan katakan ketika Allah menciptakan langit bumi, yang pertama diciptakan terang. Ya, karena ya kalau bumi ini gelap gulita, kita tidak bisa hidup. Siapa yang bisa hidup dalam bumi yang gelap gulita? Kita bisa bayangkan di rumah, kalau padam lampu 1 jam aja kita sudah gelisah, Bapak Ibu. Kita nggak bisa ngapa-ngapain kan? Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, itu keajaiban Bapak Ibu yang Tuhan buat ya untuk makhluk hidup secara umum, ya makhluk hidup. Dan yang lebih lagi terkesan bahwa semua yang Tuhan lakukan tidak dengan terpaksa, ya atau dipaksa, tidak ada. Di sini pembacaan katakan bahwasanya kasih setia Tuhan selama-lamanya. Jadi Tuhan menyiapkan semuanya ini, menciptakan semuanya ini, ya semua didasarkan atau alasannya adalah kebaikan dan kesetiaan Allah kepada manusia. Itu alasannya Bapak Ibu. Karena begitu sayangnya Tuhan ya kepada makhluk hidup ini secara umum. Saudara-saudara, ya makhluk hidup itu berarti manusia, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan semua butuh ya fasilitas ini. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Lalu keajaiban yang kedua, ini keajaiban secara khusus. Ini keajaiban untuk umatnya Israel. Ya, untuk saya dan untuk saudara juga. Kalau kita lihat ya Bapak Ibu ayat 10 sampai ayat 22 ya. Tuhan buat begitu banyak keajaiban di situ. Yang pertama dikatakan anak sulung mati, anak sulung orang Mesir mati. Itu keajaiban bagi umat Israel. Kenapa saya katakan keajaiban? Loh bayangkan, mereka tinggal di Mesir, mereka punya anak sulung, ya.
Tetapi anak sulung mereka selamat dan anak sulung orang Mesir mati. Padahal sama-sama tinggal di Mesir. Saudara bisa bayangkan itu. Itu keajaiban luar biasa. Ya, kasih Tuhan luar biasa kepada umatnya. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Lalu saudara-saudara lihat, Israel di Mesir, mereka itu budak. Mereka menderita luar biasa. Nah, Tuhan membebaskan mereka dari tanah perbudakan itu. Dengan cara yang ajaib juga, dikatakan tangannya yang kuat. Ya, lengannya yang kuat yang mengeluarkan. Maksudnya lengan Tuhan, tangan Tuhan yang mengeluarkan. Itu keajaiban. Ya, yang bisa mengeluarkan mereka dari tanah perbudakan. Kemudian dalam perjalanan mereka dikejar oleh Firaun dan tentara Mesir. Lalu Tuhan membelah laut Teberau. Ini keajaiban. Sehingga bangsa Israel bisa menyeberang. Saudara-saudara. Lalu di padang gurun Tuhan menyertai. Luar biasa keajaiban. Ya, menyertai. Kalau siang Tuhan kasih mereka tiang awan, ya, menuntun mereka. Kalau malam Tuhan kasih tiang api, ya, menuntun mereka dalam kegelapan mereka, sehingga mereka tidak tersesat. Bahkan selama masa pengembaraannya, mereka itu ya tidak diterkam oleh binatang buas. Mereka sehat walafiat. Ini luar biasa, saudara. Saudara-saudara yang diberkati, lalu Tuhan menggenapi janjinya bahwa orang Israel dituntun masuk ke dalam tanah perjanjian Kanaan. Raja-raja yang menghambat di situ itu semua disingkirkan oleh Tuhan sehingga tidak ada halangan orang Israel masuk ke tanah Kanaan. Itu keajaiban-keajaiban yang Tuhan buat bagi Israel. Supaya apa? Supaya mereka bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan melakukan semua itu. Dasarnya kebaikan dan kesetiaan, alasannya itu. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Lalu keajaiban yang ketiga, saudara-saudara, ya, ayat 23 sampai dengan ayat 25 dikatakan Tuhan mengangkat ya mereka ya sebagai budak, ya, kerendahan. Ya, mereka direndahkan, Tuhan yang angkat mereka dari budak menjadi anak Tuhan. Ini keajaiban, saudara-saudara. Status dan drastis berubah dari budak menjadi anak Tuhan. Ini luar biasa, saudara-saudara. Dan Tuhan begitu peduli dengan kebutuhan mereka. Tuhan katakan memberikan roti kepada ya manusia. Itu berarti Tuhan peduli akan kebutuhan mereka, makan mereka. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Lewat pembacaan ini, saudara-saudara, kita melihat begitu banyak keajaiban yang dialami oleh makhluk hidup secara umum, dialami oleh bangsa Israel secara khusus. Nah, lewat pembacaan ini kita juga diajak untuk bersyukur. Ya, bersyukur terus menerus. Kalau Tuhan terus menerus menyatakan kebaikan dan kesetiaannya, maka kita juga diajak untuk bersyukur terus menerus. Karena apa, saudara-saudara? Karena kita punya Tuhan, dikatakan. Sebab Tuhan itu baik. Kita punya Tuhan yang baik di dalam Yesus Kristus. Bahkan kebaikan dan kesetiaannya sudah terbukti di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu kita bersyukur, saudara-saudara. Ya, Dia Allah mau menjadi manusia. Itu kebaikan dan kesetiaan. Dia mau menderita. Dia mau lahir di Bethlehem, tempat yang rendah, mati di kayu salib. Untuk apa, saudara-saudara? Ya, untuk mengampuni dosa kita, karena upah dosa itu kebinasaan. Saudara-saudara yang diberkati, Yesus, ya, Tuhan
juru selamat kita. Jadi kita punya Tuhan yang baik, ya. Kita punya juru selamat di dalam Yesus Kristus. Yesus memperhatikan kita, memperhatikan kebutuhan kita, menopang kita. Ini keajaiban. Bahkan kita sampai bisa hidup sampai sekarang ini pun keajaiban, saudara-saudara. Ya, dalam kondisi apapun. Ya, khususnya dalam pergumulan saat ini, saudara-saudara, ya, kalau kita lihat Tuhan menciptakan matahari, matahari itu ya selain sinarnya ya membuat kita sehat, ya ada vitamin D. Ya, di tengah-tengah Covid sekarang ini, saudara-saudara, orang membutuhkan itu, sinar matahari. Ya, sinar matahari katanya bisa menangkal COVID-19. Ya, padahal sinar matahari itu Tuhan berikan supaya kita sehat, ya, punya daya tahan tubuh untuk menangkal penyakit itu. Itu kebaikan, itu kesetiaan Tuhan. Jadi kalau kita sehat sampai dengan sekarang ini di tengah-tengah pandemi COVID-19, itulah keajaiban yang kita alami bersama keluarga. Oleh karena itu, saudara-saudara, Tuhan katakan, bersyukurlah kepada Tuhan. Nah, kalau kita bersyukur kepada Tuhan, kita tahu pasti bahwa kita punya Tuhan yang baik. Ya, kebaikannya, kesetiaannya terus menerus, bahkan turun temurun sampai anak cucu, saudara-saudara. Nah, itu juga menjadi satu pengakuan bagi kita, ya. Pengakuan akan kemahakuasaan Allah, ya, akan kebesaran Allah, akan kebaikan Allah, kepedulian Allah kepada kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita diajak bersyukurlah kepada Tuhan. Karena Tuhan itu baik dan terbukti Allah itu sungguh-sungguh baik di dalam Yesus Kristus. Dan oleh karena itu, saudara-saudara, kalau kita bersyukur kepada Tuhan berarti kita juga mau, ya, mau taat dan setia melakukan firman-Nya. Kita punya rasa tanggung jawab untuk menjaga apa yang Tuhan berikan kepada kita. Ini fasilitas Tuhan berikan kepada kita gratis, saudara-saudara. Coba kalau kita bayar, waduh, kita nggak mampu bayar itu. Tapi Tuhan berikan cuma-cuma, Tuhan berikan gratis. Oleh karena itu Tuhan cuma minta tanggung jawab iman supaya kita bersyukur kepada Tuhan, kita pelihara ya fasilitas ini dan kita selalu taat dan setia kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, dikatakan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Terpujilah Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, mari kita aminkan firman Tuhan ini, kita memuji Tuhan. Gita Bakti 243 bait 1 dan bait 2 sambil memberikan persembahan syukur.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa, kita naikkan syafaat kita. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah di dalam Kristus, karena kami punya Tuhan yang baik. Bahkan kebaikan dan kesetiaan-Mu terus menerus. Tuhan sudah buktikan bahwa Tuhan sungguh-sungguh baik untuk kami, baik untuk semua orang, baik untuk umat-Mu, lewat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, atau lewat keajaiban-keajaiban yang besar yang Tuhan buat dalam kehidupan kami manusia. Terima kasih ya Tuhan. Ajarlah kami untuk selalu menjadi kagum bahkan terpesona ketika kami melihat langit, ketika kami melihat laut, ketika kami merasakan matahari bersinar, bahkan ketika malam bulan ya Tuhan Yesus. Bahkan karya penyelamatan-Mu bagi umat-Mu Israel. Mampukan kami untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena kami bersyukur bukan karena berkat Tuhan saja. Kami bersyukur dengan motif Tuhan baik, bahkan kasih setianya selama-lamanya. Inilah pengakuan iman kami Tuhan, bahwa Engkaulah segala-galanya untuk kami. Dan tanpa Tuhan kami tidak mampu untuk hidup di tengah-tengah fasilitas yang Tuhan berikan. Kami tidak mampu untuk menjaga sebagai tanggung jawab iman kami. Ya Allah, ya Bapa, secara khusus di tengah-tengah ibadah kami ini kami mau berdoa bagi keluarga Boni Simatupang, keluarga Berdikan Sirait, keluarga Rompinus Siditonga, keluarga Agus Ronald Sihombing, keluarga Markus Manopo. Ya Allah, ya Bapa, Engkau memberkati keluarga-keluarga ini. Engkau memberkati mereka sebagai suami, tugas dan tanggung jawab mereka. Engkau memberkati sebagai istri, tugas dan tanggung jawab sebagai orang tua dalam persekutuan suami istri. Tuhan berkati. Engkau berkati anak-anak mereka ya Tuhan. Engkau berkati keluarga demi keluarga dalam pergumulan mereka. Bahkan juga masa depan keluarga ini dan anak-anak mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan secara khusus kami mau berdoa bagi semua orang yang beribadah bersama-sama dengan kami. Tuhan memberkati mereka. Tuhan menjaga, melindungi. Selalu ada keajaiban Tuhan. Karena kami umat-Mu yang percaya kepada Yesus yang Maha Kuasa. Kami juga berdoa bagi seluruh jemaat-Mu dari sektor 1, 2, 3, dan 4. Pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga. Tuhan memberkati dan ajarlah mereka untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi seluruh majelis jemaat. Kami berdoa bagi pengurus Pelkat. Kami berdoa bagi pelayan teruna, pelayan anak. Kiranya Tuhan juga memberkati, bahkan komisi-komisi, pegawai ya Tuhan Yesus. Kami semua adalah alat dalam tangan Tuhan untuk menyatakan keajaiban-keajaiban Tuhan lewat kuasa Tuhan, ketaatan dan kesetiaan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Allah. Secara khusus kami juga bersyukur, berterima kasih untuk berkat yang Tuhan berikan. Keajaiban Tuhan ketika kami bisa bertambah usia kelahiran, itu keajaiban. Ketika kami juga bisa bertambah usia perkawinan, itu pun keajaiban. Kami bersyukur karena Tuhan melakukan semuanya dengan alasan kebaikan dan kesetiaan Tuhan bagi umat-Mu. Terima kasih ya Allah. Secara khusus kami mau berdoa bagi kami semua yang melayani saat ini. Tuhan memberkati pribadi bahkan keluarga kami masing-masing Tuhan. Dimanapun mereka berada, dengan kuasa
dan kebaikan, kesetiaan Tuhan bagi mereka. Kami berdoa bagi pemerintah, bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati ya Tuhan. Kami masih tetap bergumul dengan COVID-19. Oh ya Allah ya Bapa, Engkau kuatkan iman kami untuk terus bersyukur. Sekalipun kami masih bergumul dengan COVID-19. Karena kami percaya kasih setia Tuhan tidak akan berhenti. Kami boleh merasakan karena Yesus Kristus Tuhan kami. Kami menyerahkan Bapak Presiden kami Tuhan. Kiranya Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan ketenangan, hikmat untuk senantiasa mengambil kebijakan bersama-sama Wakil Presiden, para menteri, bahkan semua anggota legislatif ya Tuhan, yudikatif, bahkan semua orang yang ambil bagian dalam pergumulan COVID-19. Juga tenaga medis kami Tuhan berkati, sudah banyak korban Tuhan karena virus corona ini. Tapi kalau mereka tetap bersyukur, bahkan tetap setia melayani sesuai tuntutan profesi mereka. Oh Tuhan berkati mereka, keluarga mereka, jaga lindungi mereka, lewat mereka semakin banyak orang yang mengalami kesembuhan. Oh ya Allah ya Bapa, pulihkan bangsa negara kami, pulihkan gereja Tuhan. Bahkan semua aparatur negara sampai di kota kami ini, kota Batam ya Tuhan. Tuhan berikan senantiasa hikmat, ketenangan dan kebijakan. Tuhan, kalau kami akan membuka kembali gedung gereja, beribadah kembali ya Tuhan bersama-sama jemaat kami. Tuhan persiapkan kami ya Tuhan Yesus supaya segala sesuatu bisa menjadi berkat dan kemuliaan bagi Tuhan. Ya Allah ya Bapa, terima kasih untuk ibadah ini, terima kasih untuk firman-Mu. Ajar kami untuk selalu bersyukur dalam kondisi apapun, karena Tuhan tidak pernah berubah mengasihi kami. Terima kasih untuk persembahan syukur yang boleh kami berikan ya Tuhan, sungguh-sungguh sebagai ungkapan syukur kami karena kami terus terjamin, terpelihara. Tuhan peduli dengan kebutuhan kami. Kami percaya anak-anak-Mu tidak akan Tuhan tinggalkan. Kami juga menyerahkan gedung gereja ini Tuhan Yesus yang saat ini masih dalam proses perbaikan. Ya Allah ya Bapa, terus Tuhan campur tangan. Tuhan limpahkan berkat lewat para donatur. Tuhan juga campur tangan dalam menyelesaikan segala sesuatunya, dan juga tukang yang mengerjakan, bahkan semua orang yang ambil bagian di dalamnya. Tuhan berkati. Terpujilah Engkau Tuhan. Banyak hal yang kami mau minta daripada-Mu, tapi Tuhan lebih tahu yang terbaik bagi kami. Dalam nama Yesus Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdiri, dan Tuhan menghendaki supaya kita selalu bersyukur ya kepada Tuhan, karena kita punya Tuhan yang baik ya, kebaikan dan kesetiaannya terus menerus. Dan dia selalu melakukan keajaiban
dalam kehidupan kami, kehidupan kita, supaya kita bisa memberikan pengakuan bahwa Allah yang kita percaya adalah Allah yang maha besar. Kita memuji Tuhan. Gita Bakti 246 bait yang pertama, tapi kita nyanyikan 2 kali ya Bapak Ibu ya. Gita Bakti 246 kita nyanyikan 2 kali. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kami presbiter yang bertugas hari ini mengucapkan selamat hari Minggu buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.